Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini ingin memaparkan sedikit tentang kerjasama Jepang dengan kaum nasionalis dan organisasi apa saja yang dibentuk dari kerjasama tersebut. Nah, latar belakang terjadinya kerjasama Jepang dengan kaum nasionalis ialah para pemimpin menggunakan sarana Jepang untuk tetap berjuang mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia pada masa itu sangatlah sulit dalam pergerakan nasional. Dan karena bangsa Indonesia dalam kondisi yang sangat lemah, jalan yang terbaik yang ditempuh dengan kerjasama ialah dengan kerjasama Jepang. Dari kerjasama ini hanyalah sebuah alat untuk mempercepat proses kemerdekaan Indonesia yang telah lama mereka perjuangkan. Dan mengapa kaum nasionalis mau bekerja sama dengan Jepang? Karena para tokoh nasionalis bersedia bekerja sama dengan Jepang, yakni sebagai upaya untuk membangkitkan semangat rakyat dari dalam tubuh Jepang. Karena ruang gerak para tokoh nasionalis Indonesia akan menjadi semakin luas dalam menyampaikan gagasannya jika bekerja sama dengan Jepang. Dan juga golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemerintah nasionalis dari penjara seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahrir. Karena dari kerjasama Jepang dengan kaum nasionalis, banyaklah dampak-dampak positif, yaitu antara lain diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia, didirikannya Kumnyai, menghapuskan diskriminasi dalam pendidikan, membentuk strata warga, diperkenalkannya sistem pertanian, dan melatih juga mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia. Adapun organisasi-organisasi yang terbentuk dari kerjasama antara Jepang dan kaum nasionalis ialah pembentukan organisasi putra. Nah, organisasi putra ini pusatnya tenaga rakyat yang dibentuk oleh Jepang pada 16 April 1943. Pembentukan putra ditujukan untuk menggantikan gerakan 3A yang gagal menarik simpati rakyat Indonesia. Karena itulah, untuk menarik perhatian rakyat, organisasi putra menggandeng 4 tokoh serangkaian Indonesia, yakni Soekarno, Hatta, dan Ki Haji Dewantara, serta Kiai Haji Mas Mansur. Menurut Jepang, putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membentuk Jepang dalam perang dan membantu Jepang dalam perang. Baru tuh dampak positif dari kerjasama. Tujuan pembentukan putra ialah bertujuan untuk membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam berperang. Dan tujuan pembentukan Jawa Hokokai adalah pada masa penjajahan Jepang adalah untuk memperoleh dukungan maksimal dari rakyat dan pasukan berani mati yang berasal dari para pemuda Indonesia untuk dimanfaatkan dalam Perang Pasifik. Gerakan 3A. Nah, sebelum kita memasuki gerakan 3A, ada lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu, yaitu gerakan propaganda Jepang
3A atau Gerakan 3A adalah sebuah gerakan propaganda dari Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua dan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Gerakan 3A adalah propaganda Jepang yang menyatakan bangsa-bangsa di Asia harus bersatu dengan Jepang, yaitu sebagai pemimpin Asia, cahaya Asia, dan pelindung Asia. Gerakan 3A hanya bertahan beberapa bulan saja. Pemerintah Jepang beranggapan gerakan 3A tidak efektif untuk gerakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Jepang merencanakan pembentukan organisasi baru pada bulan Desember. Organisasi baru itu dipimpin oleh para tokoh pergerakan nasional yang lebih dikenal dalam kalangan masyarakat. Tokoh tersebut meliputi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Hubungan kerjasama Indonesia dan Jepang tidak meliputi itu saja, melainkan meliputi di bidang ekonomi. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor, dan investasi di kedua negara tersebut. Dan ada pula hubungan kerjasama Indonesia dan Jepang di bidang budaya. Di dalam kerjasama ini, mereka dapat kebudayaan negara mereka sangat pertukaran pelajar. Contohnya Indonesia memperkenalkan budaya tradisional seperti tari-tarian, musik tradisional, gamelan, makanan tradisional, dan lain-lain. Sementara Jepang juga memperkenalkan seni melipat, kertas, origami, makanan, dan bahasanya. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam video saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.